Novel Ye Tian Fei berlanjut mengikuti hembusan nafas. Senior, sekarang aku bisa mengirimmu kembali ke alam 10.000 binatang. Ye Tian Fei berkata saat dia menemukan pria parubaya yang telah duduk diam dengan mata terpejam di atas puncak gunung yang sunyi. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali. Alam ini semakin menolak saya. Pria parubaya itu mengangguk. Faktanya, jika Anda ingin melindungi orang-orang Anda dapat menyuruh mereka pergi ke hutan 10.000 binatang, yang terhubung ke pintu masuk dan keluar dari alam 10.000 binatang. Jadi pada saat itu, jika ada situasi apapun, saya dapat keluar dari alam 10.000 binatang kapan saja untuk membantu. Bukankah lebih baik seperti itu? Pria parubaya itu melanjutkan. Masuk akal. Ye Tian Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya saat mendengar kata-kata pria parubaya itu. Mari kita lakukan dengan cara ini, saya akan mendirikan substasiun di tengah hutan 10.000 binatang dan memindahkan sebagian orang dari istana King Yun ke hutan 10.000 binatang, jadi saya akan berkewajiban untuk meminta bantuan senior untuk mengurusnya pada saat itu. Tentu saja, perisai langit akan diberikan kepada senior untuk diamankan. Ye Tian Fei memikirkannya dan berkata, tidak perlu bersikap sopan, itu tidak lebih dari sekedar acungan tangan bagiku. Pria parubaya itu mengangguk dan tersenyum. Untuk kekuatannya, seniman bela diri dari alam Chang Huang terlalu lemah, bahkan para ahli dari alam masuk Dao itu seperti semut di matanya. Senior, izinkan saya mengirim Anda kembali ke alam 10.000 binatang terlebih dahulu, kata Ye Tian Fei. Kemudian, Ye Tian Fei mengirimkan transmisi suara dan menjelaskan kepada Cuki dan petinggi lainnya, mengeluarkan perahu terbang hijau yang diberikan oleh senior campuran, dan berdiri di atasnya bersama pria parubaya itu. Dengan getaran lembut, perahu terbang hijau itu langsung meninggalkan markas istana awan hijau. Beberapa saat kemudian, ia tiba di hutan 10.000 binatang di domain suci. Ye Tian Fei dan pria parubaya itu tiba di hutan 10.000 binatang dan memasuki alam 10.000 binatang. Semua dalam satu. Segera setelah memasuki alam 10.000 binatang, pria parubaya itu menunjukkan ekspresi nyaman. Di ruang alam Chang Huang, meskipun dia memiliki perlindungan perisai langit, dia masih akan ditolak oleh aturan langit dan bumi alam Chang Huang setiap saat. Saya memiliki keterampilan jiwa binatang dalam koleksi saya, yang digunakan oleh beberapa kekuatan besar binatang iblis di zaman kuno secara khusus untuk mengembangkan kekuatan jiwa mereka, jadi saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Anda hanya perlu mengolahnya secara teratur, itu akan bermanfaat bagi pemulihan badan jiwa Anda. Ye Tian Fei tiba-tiba berkata. Pria parubaya ini pernah memberitahu Ye Tian Fei bahwa badan jiwanya terluki dan ingatannya kurang. Keterampilan jiwa binatang. Pria parubaya itu membeku. Ya, kali ini, kamu melangkah untuk membantu istana awan hijau menyelesaikan krisis. Jadi set keterampilan jiwa binatang ini, anggap saja ini hadiah dariku untukmu, kata Ye Tian Fei. Saat dia berbicara, Ye Tian Fei memukul satu set teknik ke kepala pria parubaya itu. Ini memang seperangkat teknik yang cocok untuk binatang iblis kita untuk mengolah badan jiwa mereka. Dan rangkaian teknik ini adalah yang paling cemerlang di antara teknik kekuatan jiwa yang pernah saya lihat. Pria parubaya itu membacanya sedikit, dan ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Rangkaian metode gong ini sangat cocok untuk saya, dan pasti akan dapat memperbaiki badan jiwa saya. Ye Tian Fei, terima kasih banyak. Pria parubaya itu sangat bersemangat sehingga dia benar-benar memberi hormat kepada Ye Tian Fei. Orang harus tahu bahwa bagi seorang seniman bela diri, hadiah mewariskan hukum jelas merupakan salah satu bantuan terbesar. Seperangkat teknik yang brilian dapat memungkinkan seorang seniman bela diri untuk mengubah badannya dan menjadi seorang ahli, dan dapat memungkinkan sebuah klan atau kekuatan untuk berkembang dan tumbuh. Setiap seni bela diri Gong Fu yang telah dikumpulkan oleh Ye Tian Fei saat itu sangat luar biasa, dan bahkan pria parubaya ini pun kagum dengan keterampilan jiwa binatang yang telah dia keluarkan sekarang. Pemuda ini terlalu misterius, untuk benar-benar mengeluarkan teknik yang begitu brilian dengan tangannya, dia jelas bukan orang biasa. Seseorang harus berteman dengannya dengan benar. Diam-diam hati pria parubaya itu berkata, tidak perlu bersikap sopan. Ye Tian Fei tertawa. Baiklah, ayo pergi dan lihat altar teleportasi itu, tingkat energi spasial saya telah meningkat sedikit di bagian ini, mari kita lihat seberapa banyak itu bisa diperbaiki, kata Ye Tian Fei. Bagus.
Pria parubaya itu sangat bersemangat, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia mengangkat Ye Tianfei dan langsung tiba di depan altar teleportasi itu. Ye Tianfei berdiri di atas altar dan melepaskan kekuatan jiwa dan energi spasialnya untuk melakukan persepsinya dengan hati-hati. Setengah jam kemudian, Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan setumpuk besar kristal spasial. Mencubit tangannya, dia menabrak kristal spasial ini ke bagian bawah altar. Kristal ruang angkasa ini diperoleh Ye Tianfei di tengah alam semesta yang terfragmentasi, dan dia sengaja menyisihkan sebagian darinya hanya untuk membantu pria parubaya itu memperbaiki altar ini. Dengan karakter Ye Tianfei, karena dia telah menjanjikan sesuatu kepada seseorang, dia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Saat Ye Tianfei menancapkan batu kristal luar angkasa ke bagian bawah altar, segera altar ini mulai bergetar dan bermekaran dengan cahaya yang bergulir. Gelombang energi spasial dan hukum spasial keluar dari dalam altar teleportasi, menyebabkan ruang dan waktu di sekitarnya sedikit terdistorsi. Altar teleportasi ini akhirnya bereaksi. Pria parubaya itu sangat bersemangat melihat pemandangan itu, bahkan tangannya gemetar dengan lembut. Orang harus tahu bahwa altar teleportasi ini telah lama rusak untuk waktu yang sangat lama, dan pria parubaya itu tidak tahu berapa kali dia mencoba memperbaikinya, tetapi tidak ada gerakan. Tidak terpikirkan bahwa ada reaksi sekarang. Bagus, bagus, bagus. Pria parubaya itu meraung berulang kali. Beberapa saat kemudian, Ye Tianfei berhenti bergerak dan meninggalkan altar teleportasi dengan sekejap badannya. Altar teleportasi juga perlahan-lahan menjadi tenang dan kembali hening. Itu masih belum bisa diperbaiki untuk saat ini. Tapi tidak akan lama lagi aku bisa memperbaikinya, kata Ye Tianfei. Tidak perlu terburu-buru, saya sudah berada di sini untuk waktu yang lama, saya tidak peduli untuk menunggu lebih lama lagi. Selama masih ada harapan, pria parubaya itu berkata dengan penuh semangat. Sebelumnya, dia hanya berharap Ye Tianfei memiliki kemampuan untuk membantunya memperbaiki altar ini. Tapi sekarang, dia tahu bahwa Ye Tianfei benar-benar mampu membantunya memperbaiki altar ini. Dalam sekejap, suasana hati pria parubaya itu benar-benar tercerahkan. Ye Tianfei, ada beberapa sumber daya di dunia kecil ini yang sangat membantu kalian para seniman bela diri manusia untuk berkembang. Jika kalian membutuhkannya, saya dapat meminta orang-orang di bawah saya untuk membantu mengumpulkannya. Aku akan pergi dari sini cepat atau lambat, aku tidak membutuhkannya sama sekali. Pria parubaya itu berkata, bagus, kalau begitu terima kasih banyak. Ye Tianfei mengangguk. Hehe, apa yang harus bersikap sopan padaku? Pria parubaya itu tertawa. Kemudian, Ye Tianfei keluar dari alam binatang kuno dan mengirim pesan kepada Cuji untuk mengirim sekelompok pria dan wanita untuk datang ke hutan binatang surgawi untuk membangunnya menjadi subkubu istana King Yun. 5 penguasa hutan binatang surgawi berada di tengah-tengah alam binatang kuno dan telah lama menjadi anak buah pria parubaya itu. Semua binatang buas di hutan binatang surgawi harus mengikuti perintah dari 5 penguasa, jadi tidak ada halangan untuk membangun hutan binatang surgawi menjadi sub-benteng istana awan hijau. Hanya dalam waktu beberapa hari, banyak istana dan paviliun dibangun di dalam area inti hutan binatang surgawi. Ye Tianfei secara pribadi mengambil tindakan dan mendirikan sejumlah besar formasi, serta 2 tempat besar yang berbahaya. Mereka adalah Tanah Berbahaya 6 Dewa dan Tanah Berbahaya 3 Hantu Kepala Terputus. Dengan formasi ini dan 2 Tanah Berbahaya, ditambah dengan perwalian pria parubaya itu, subkubu pertahanan istana King Yun ini hampir menjadi tempat teraman di seluruh alam Changhuang. Selain itu, hutan 10.000 binatang termasuk dalam jangkauan domain suci alam bintang Xuan Huang, dan aura serta hukum langit dan bumi yang dikandungnya juga lebih maju daripada domain sunyi utara. Dengan sub-benteng ini, Istana King Yun kami memiliki salah satu pangkalan terkuat. Ye Tianfei mengangguk saat dia berdiri di tengah-tengah ketinggian hutan binatang surgawi, mengamati sub-benteng yang mulai terbentuk. Kemudian, Ye Tianfei meminta Cuji untuk memindahkan sekelompok personel yang lebih penting dari Istana King Yun ke hutan binatang surgawi. Misalnya, orang tua Ye Tianfei, anggota klan Ye, dan Aula Dan, serta sekelompok murid inti utama. Eselon teratas Istana King Yun juga dibagi menjadi beberapa bagian untuk datang ke sub-benteng ini dan memimpin berbagai hal. Pada saat yang sama, Istana King Yun secara resmi mengumumkan kepada publik bahwa mulai sekarang,
hutan binatang Siurgawi akan menjadi subbenteng istana King Yun, dan tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin. Di tengah hutan binatang Siurgawi, Ye Tianfei dan Su Qingluo berjalan berdampingan melewati pegunungan dan hutan. Setelah meninggalkan kota bulan bulat, aku tidak punya kesempatan untuk berjalan-jalan denganmu sampai sekarang. Mata indah Su Qingluo menatap Ye Tianfei dan berkata dengan lembut. Ya, tidak peduli apa, kita bersama lagi. Ye Tianfei menganggukkan kepalanya. Mereka berdua dengan lembut bersandar bersama. Tepat pada saat ini, di atas puncak gunung di kejauhan, awan gelap menutupi area tersebut, dan dalam beberapa saat, lapisan awan hitam terbentuk, dan rentetan guntur serta kilat melesat di antara awan. Little Hui akhirnya membuat terobosan. Ayo, mari kita pergi dan melihat-lihat. Wajah Ye Tianfei sangat gembira. Ye Tianfei telah meminta Cuji untuk memindahkan sekelompok personel terpenting ke hutan binatang Siurgawi, termasuk Xiao Hui. Xiao Hui tiba-tiba bergegas keluar dari ruang rahasia di puncak gunung dan bertemu dengan langit, mulai melewati ambang pintu. Pergerakan guntur yang menyambar-nyambar itu menarik perhatian banyak orang untuk menyaksikannya. Tuan, Hu Miao datang ke sisi Ye Tianfei. Ada juga Qi, Xiao Sui, Pan Yi, Huang Sang, dan sejumlah besar anggota istana King Yun, yang semuanya datang. Guntur mulai terus-menerus menyambar di langit. Xiao Hui bergegas naik ke langit dengan siluet burung phoenix besar di belakangnya yang melebarkan sayapnya dan membumbung tinggi, menahan guntur. Setengah jam kemudian, guntur berakhir. Xiao Hui duduk di atas piring yang tinggi di langit dan mulai membuka titik-titik vital di dalam badannya. Deru energi terus-menerus keluar dari badan Xiao Hui. Pada akhirnya, Xiao Hui secara tak terduga mulai keluar dengan 33 poin penting, satu lebih banyak dari Su Qingluo. Kualifikasi seperti itu berada di level teratas di antara generasi muda alam Changhuang. Tentu saja, bukan karena bakat Xiao Hui lebih tinggi dari Su Qingluo, karena keduanya sekarang berada di tahap awal alam pembuka titik akupuntur, dan masih ada 2 kesempatan lagi untuk membuka titik-titik vital di dalam badan mereka, dan mereka harus menerobos ke tahap akhir alam pembuka titik akupuntur sebelum akhirnya mereka bisa mengetahui siapa yang telah membuka lebih banyak titik vital. Hui kecil, selamat atas terobosanmu yang berhasil. Ye Tianfei berkata kepada Xiao Hui. Aku akan pergi mencari saudaraku dan berjalan-jalan dengan santai. Kata Xiao Hui. Bagus juga, kau sekarang adalah murid dari klan Gunung Valet, dan seharusnya lebih aman bagimu untuk berjalan di alam Changhuang. Ngomong-ngomong, kamu harus mengawasi Wu Heishan dan yang lainnya. Ye Tianfei memikirkannya dan mengangguk setuju. Bawalah sumber daya kultivasi ini bersamamu dan berhati-hatilah dalam perjalanan. Ye Tianfei mengeluarkan beberapa cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Xiao Hui. Bagaimanapun, Xiao Hui juga keluar dari tengah benua Tianxuan. Ye Tianfei secara alami tidak akan memperlakukannya dengan buruk dan selalu memperlakukannya sebagai saudara perempuannya. Tuan Ye, kami juga siap mengucapkan selamat tinggal. Qi, Xiao Sui, dan Pan Yi juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Tianfei. Apakah kalian juga akan pergi? Baiklah kalau begitu, aku akan memberikan kalian masing-masing sepotong slip giok pemanggil yang kubuat khusus, jadi jika terjadi sesuatu di masa depan, kalian bisa mengirimiku pesan. Ada juga beberapa piel yang kuberikan pada kalian. Dengan lambaian tangan Ye Tianfei, 3 slip giok pemanggil dan 3 cincin spasial terbang keluar dan mendarat di depan masing-masing dari 3 Qi. Segera, Xiao Hui, Qi, Xiao Sui dan Pan Yi semua meninggalkan hutan binatang Siurgawi. Untuk periode waktu berikutnya, Ye Tianfei dan Su Qingluo tinggal di tengah hutan binatang Siurgawi, berkultivasi bersama dalam pengasingan sambil meluangkan waktu untuk menemani orang tua mereka. Namun, sebagian besar waktu, Ye Tianfei membawa semua orang untuk berkultivasi di Menara Meraj. Karakteristik waktu Menara Meraj dapat memastikan bahwa ada cukup waktu untuk berkultivasi. Ye Tianfei telah lama mengajari orang tuanya secara terpisah serangkaian teknik yang jauh lebih maju daripada teknik alam Changhuang, ditambah dengan sumber daya kultivasi yang cukup, kekuatan Ye Tianpeng dan Miao Ziqiong mulai berkembang lebih cepat dan lebih cepat. Ye Tianpeng sekarang berada di tahap awal alam jembatan bintang, sementara Miao Ziqiong berada di tahap akhir alam domain dan akan menerobos ke alam petir Siurgawi. Di Menara Meraj, Ye Tianfei telah berkultivasi dalam pengasingan selama 2 tahun.
Tentu saja 2 tahun di Menara Meraj dan kurang dari setengah bulan di dunia luar. Selama 2 tahun ini, Ye Tianfei telah mengembangkan Sutra 9 Matahari dan memoles basis kekuatan spiritualnya. Suatu hari, terobosan lain, Ye Tianfei membuka matanya dan berkata pada dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, Ye Tianfei meninggalkan menara ilusi dan berjalan keluar dari ruang kultivasi. Hanya untuk melihat bahwa sudah ada awan gelap di langit yang tinggi, petir dan ular listrik terus menyala, dan suara gemuruh, tidak ada habisnya. Ye Tianfei sekarang berada di tahap akhir alam transformasi laut, dan jika dia menerobos, dia akan berada di alam titik perintis. Penguasa istana akan menerobos. Anggota istana King Yun semua tahu di mana puncak kultivasi Ye Tianfei berada, jadi ketika mereka menyadari bahwa Ye Tianfei akan melakukan terobosan, satu persatu, mereka berkumpul. Ye Tianpeng, Miao Ziqiong, Su Qingluo, Hu Miao, Huang Sang dan yang lainnya juga keluar dari menara ilusi satu persatu dan berdiri tidak jauh untuk menonton. Aku ingin tahu dengan kekuatan Ye Tianfei, berapa banyak poin penting yang bisa dibuka. Keluar dan lihatlah. Segera, di alam binatang kuno, pria parubaya itu juga menerima berita itu dan keluar dari alam binatang kuno. Ye Tianfei telah memasuki beberapa modifikasi pada pintu masuk dan keluar alam binatang kuno, dan binatang iblis dengan kekuatan yang lebih rendah dapat dengan mudah masuk dan keluar dengan bebas. Segera, guntur yang tinggi di langit mulai bergemuruh. Thunder Zephyr di roda totem 9 istana bergegas keluar dan berdiri di samping Ye Tianfei saat ia mulai melahap aliran guntur yang terus-menerus membelah langit. Thunder Zephyr ini disimulasikan oleh Ye Tianfei menggunakan metode Gong, dan pada kenyataannya setara dengan perpanjangan badan Ye Tianfei. Jadi Thunder Zephyr yang menahan guntur ini setara dengan Ye Tianfei yang menahan kesengsaraan guntur. Hanya Ye Tianfei yang berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, tidak bergerak sama sekali, santai. Semua guntur yang menyambar tinggi di langit ditelan dan dimakan oleh Thunder Zephyr, tanpa ada yang tersisa. Ini membuat banyak orang tercengang saat menyaksikannya. Biasanya, seorang seniman bela diri yang menyeberangi petir seperti musuh besar, bertarung sekuat tenaga, bahkan bermandikan darah, sebelum bisa menyeberang. Dan cara Ye Tianfei menyeberangi kesengsaraan petir di depannya seperti berjalan-jalan. Setelah setengah jam, akhirnya kesengsaraan petir berakhir. Aura Lei Ze jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ye Tianfei duduk di atas piringnya tinggi-tinggi di langit. Ia telah mencapai langkah terakhir, membuka titik-titik vital di dalam badannya. Aku ingin tahu berapa banyak titik vital yang bisa dibuka Feier di badannya. Miao Ziqiong sedikit gugup. Tatapan Ye Tianpeng juga tertuju pada Ye Tianfei. Jangan khawatir, saya percaya padanya. Su Qingluo berdiri di sampingnya dan berkata dengan nyaman. Ya, semuanya, jangan khawatir, jumlah poin penting yang telah dibuka oleh Master pasti akan banyak. Hu Miao tertawa, hanya Hu Miao yang sangat percaya diri pada Ye Tianfei setiap saat. Karena, untuk saat ini, dia adalah satu-satunya di dunia ini yang tahu dari mana Ye Tianfei berasal. Tiba-tiba, ledakan energi keluar dari badan Ye Tianfei. Hal ini mengindikasikan keberhasilan pembukaan titik vital. Berikutnya, suara menderu terus terdengar. Guru telah membuka 30 titik vital. Setelah serangkaian raungan energi, Hu Miao bertepuk tangan dan meraung. Namun, itu tidak berhenti sampai di situ. Raungan energi masih terus keluar dari badan Ye Tianfei. 60 sekarang. Tak lama kemudian, di tengah-tengah ekspresi kaget para penonton, Hu Miao berseru dengan penuh semangat. Cukup sampai di situ saja. Ye Tianfei berhenti melanjutkan untuk membuka poin-poin penting. Ada total 108 poin penting dalam badan manusia, yang berarti Ye Tianfei hampir membuka setengahnya. Ini baru tahap awal dari alam pembukaan titik, cepat atau lambat di masa depan, saya akan membuka 108 titik vital untuk mencapai jumlah kesempurnaan. Ye Tianfei berkata dalam hatinya. Pada saat ini, terobosan Ye Tianfei telah sepenuhnya berakhir dengan angin sepoi-sepoi. Tinggi di udara, Ye Tianfei berdiri dan berjalan menuju orang tuanya dan yang lainnya. Tepat pada saat ini, wajah Ye Tianfei tiba-tiba bergerak saat dia mengeluarkan slip giok transmisi. Mereka ada di sini lagi. Hanya ada satu kalimat di slip giok pemanggil. Itu adalah orang-orang dari bagian lain dari alam raja yang dimahkotai. Mereka benar-benar ada di sini lagi.
Tatapan Ye Tianfei menyempit. Ye Tianfei tahu bahwa para ahli dari separuh alam Changhuang yang lain pasti akan menyeberangi perbatasan lagi, tapi dia tidak menyangka akan secepat itu. Senior itu ditambah sekelompok sisa-sisa perang jelas bukan tandingan mereka. Sebaiknya aku melakukan perjalanan. Ye Tianfei merenung dalam pikirannya dan membuat keputusan. Ye Tianfei masih merasa cukup baik tentang orang tua itu di alam semesta kekacauan yang lumpuh. Selain itu, jika separuh lainnya dari alam Changhuang datang ke alam ini, mereka pasti akan memulai perang dan membakar serta menjarah di mana-mana. Karena, orang-orang dari dua alam sudah bermusuhan di zaman kuno. Ye Tianfei tentu saja tidak ingin alam Changhuang jatuh ke dalam perang. Akan tiba saatnya Ye Tianfei akan meninggalkan alam Changhuang, tetapi orang tuanya dan sejumlah besar orang yang memiliki hubungan dekat akan tetap tinggal di sini. Selanjutnya, Ye Tianfei menjelaskan kepada orang tuanya, manajemen puncak istana King Yun. Selama sisa waktu ini, aku akan merepotkanmu untuk membantu menjaga orang tuaku dan orang-orang di istana awan hijau. Ye Tianfei mendatangi badan pria paruh baya itu. Jangan khawatir, sub benteng istana King Yun di hutan binatang Siurgawi ini, serta markas besar istana King Yun, aku bisa menjaganya untukmu. Dengan kecepatan saya, tidak akan memakan banyak waktu untuk pergi dari sini ke markas besar istana awan hijau. Hanya saja, kau harus menjelaskan pada orang-orang di markas besar istana awan hijau agar mereka mengirimkan pesan padaku tepat waktu begitu sesuatu terjadi. Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya. Baik, terima kasih banyak. Ye Tianfei menjawab. Ye Tianfei percaya bahwa dengan perlindungan binatang mitos ini, tidak akan ada yang bisa menyakiti orang tuanya dan orang-orang istana King Yun di alam Changhuang. Ye Tianfei, aku akan kembali ke markas klan Su. Aku sudah keluar untuk waktu yang lama, aku harus kembali dan melapor kepada orang tuaku. Su Qingluo berkata kepada Ye Tianfei. Oke. Ye Tianfei memikirkannya dan mengangguk. Tunggu, kalian berdua sudah tidak muda lagi, kapan kamu berencana untuk menikah? Miao Ziqiong tiba-tiba berjalan mendekat dan bertanya. Ketika Su Qingluo mendengar ini, dia langsung tersipu malu dan menunduk, tidak berani menjawab. Ibu, ini masih pagi. Mari kita bicarakan nanti. Kata Ye Tianfei, apakah ini masih terlalu dini? Saya tidak sabar untuk menggendong cucu-cucu saya. Miao Ziqiong memelototi beberapa Ye Tianfei. Su Qingluo menjadi lebih pemalu, wajahnya memerah sampai ke akar telinganya, kepalanya hampir menunduk ke dadanya. Ya, Tuan, ada beberapa hal yang lebih cepat daripada nanti. Hu Miao menyaksikan kesenangan itu dan meraung. Hu Miao, jangan bicara omong kosong. Ye Tianfei memelototi Hu Miao. Tuan, mengapa kamu begitu galak? Aku sedang membicarakan sesuatu yang serius. Hu Miao tertawa. Baiklah. Saya siap untuk pergi. Ye Tianfei harus mengubah topik pembicaraan. Beberapa saat kemudian, Ye Tianfei dan Su Qingluo duduk di perahu terbang hijau dan meninggalkan hutan binatang Siurgawi. Hu Miao, Huang Sang, dan ulat sutra naga tanduk emas semuanya mengikuti Ye Tianfei. Mereka bertiga setara dengan rombongan Ye Tianfei. Kecepatan kapal terbang hijau itu sangat cepat dan meninggalkan Laut Bintang Tianluo tak lama kemudian. Satu hari kemudian, langit berbintang tertentu. Aku akan kembali ke markas klan Su, jadi urus semuanya. Su Qingluo menarik tangan Ye Tianfei, matanya yang indah menatap Ye Tianfei saat dia mendesak. Jangan khawatir, aku punya kehidupan yang hebat, aku akan baik-baik saja. Ye Tianfei tertawa. Ketika saya kembali kali ini, saya akan bertengkar dengan keluarga dan secara resmi membuka hubungan antara kami berdua. Di masa depan, kami akan dapat memenuhi nama kami. Pada saat itu, saya akan datang untuk menemui Anda. Kata Su Qingluo. Namun, beberapa kekhawatiran muncul di wajahnya. Itu karena, manajemen puncak klan Su selalu menentang hubungannya dengan Ye Tianfei. Kali ini, dia telah bertemu dengan Ye Tianfei di tengah-tengah alam semesta yang kacau balau sebelum dia mengikutinya kembali ke istana King Yun. Jangan khawatir, selama kamu tidak keberatan, sama sekali tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikan kita berdua. Ye Tianfei berkata dengan acuh tak acuh. Beberapa saat kemudian, Su Qingluo mengeluarkan sebuah pesawat dan kembali ke arah markas klan Su. Ye Tianfei, di sisi lain, menuju ke alam semesta yang terfragmentasi kacau.
Saat ini, alam lain. Sebuah altar kuno memancarkan energi spasial yang padat dan berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Sekelompok orang terus melangkah ke atas altar kuno ini dan kemudian diangkut ke lorong spasial, menuju ke alam semesta lain. Masing-masing dan setiap centaur ini sangat kuat, semuanya adalah elit, membawa aura pembunuh yang mengepul, dan mereka sangat banyak dan terorganisir. Di samping altar, berdiri lebih dari 50 ahli dengan aura yang menakutkan, masing-masing memancarkan tekanan energi yang menakutkan, semuanya adalah tokoh-tokoh hebat di alam ini. Untuk menaklukkan separuh lainnya dari alam Changhuang, semua tokoh hebat yang biasanya jarang menunjukkan wajah mereka telah berkumpul di sini. Patriark Yue, untunglah klan Voidmu menyimpan altar teleportasi kuno ini, jadi kami bisa menemukan separuh alam Raja Chang yang lain dan berteleportasi ke sana. Seorang pendeta Tao yang mengenakan jubah Tao dan memegang kemoceng berbicara. Hehe, altar klan Void kita ini memang memiliki sejarah yang sangat panjang. Konon pada zaman dahulu kala, leluhur pendiri klan Void pergi menjelajah dan menemukan sebuah buku kuno di tengah-tengah gua kuno. Di dalam buku kuno itu, terdapat banyak teknik rahasia yang berhubungan dengan hukum spasial, serta cara membangun susunan teleportasi spasial jarak jauh. Altar teleportasi ini dibangun oleh leluhur pencipta klan berdasarkan catatan dari buku kuno tersebut. Di tengah-tengah perang saudara di alam Changhuang saat itu, altar teleportasi ini digunakan untuk mengirim pasukan dan memainkan peran besar. Seorang pria tua berbadan tinggi dan kurus seperti bambu menjawab sambil tersenyum. Orang tua ini adalah patriark klan Void, bernama Yue Mo. Di dunia ini, dia termasuk orang besar yang sangat terkenal. Operasi ini dipimpin olehnya. Semuanya, kita memiliki dua tujuan utama untuk pergi kali ini. Pertama, untuk mencari asal-usul Raja Chang. Yue Mo berhenti saat dia mengatakan ini. Dia kemudian melambaikan tangannya dan mensimulasikan kemunculan seorang pemuda di depannya. Itu tidak lain adalah Ye Tianfei. Tujuan kedua adalah untuk pergi dan berurusan dengan anak nakal ini, untuk mendapatkan menara kecil berlapis 9 emas itu padanya, serta untuk memaksa teknik yang dia kembangkan. Yue Mo menunjuk ke arah Ye Tianfei dan berkata, menara emas kecil di badan anak nakal ini, apakah itu benar-benar menara Dao Surgawi yang legendaris? Seorang lelaki tua berjubah merah mengerutkan kening dan bertanya, Senior Lai, apakah Anda percaya Senior Pang? Yue Mo bertanya, tentu saja saya percaya. Orang tua berjubah merah itu ragu-ragu dan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Terakhir kali Senior Pang secara pribadi melakukan deduksi di menara kecil ini, Senior Li juga ada di sana, jadi tidak perlu saya katakan lagi. Selain itu, mundur selangkah, bahkan jika menara kecil itu bukan menara Dao Surgawi, itu bisa memblokir serangan gabungan dari selusin ahli setingkat kita. Apakah menurutmu menara kecil itu akan menjadi sesuatu yang biasa saja? Yue Mo bertanya secara retoris. Patriark Yue ada benarnya. Orang tua berjubah merah itu menganggukkan kepalanya. Tidak, kali ini kami pergi, kami memiliki total 3 tujuan, selain asal-usul Raja Chang dan berurusan dengan anak nakal ini, kami juga harus menaklukkan alam itu. Biarkan semua makhluk hidup di alam itu menjadi budak kita mulai sekarang, dan di masa depan, secara berkala, mereka harus membayar upeti kepada kita. Seorang pria tua dengan perawakan pendek dan wajah penuh pemuasa yang suram berkata dengan senyum dingin. Masuk akal, lakukan saja. Mendengar kata-kata pria tua pendek itu, yang lain tertawa sinis. Faktanya, sebagian besar orang yang berpartisipasi dalam operasi kali ini memiliki pemikiran seperti itu. Dalam pikiran mereka, separuh lainnya dari alam Changhuang pasti sangat lemah dan ditakdirkan untuk diperbudak oleh alam mereka. Untuk klan Void kami, ada tujuan keempat. Faktanya, saat itu, leluhur pendiri klan Void kita membangun total 2 altar teleportasi, dan yang lainnya telah hilang dan pasti ada di tanah kuno cobaan. Karena, saat itu, leluhur tua klan kami menemukan buku kuno itu di dalam dunia kecil tertentu di dalam tanah kuno percobaan. Kemudian, leluhur tua klan saya membangun 2 altar teleportasi, dan menempatkan salah satunya di tanah kuno cobaan, sehingga murid-murid klan saya dapat memasuki tanah kuno cobaan kapan saja untuk melakukan cobaan mereka. Aku harap kalian semua bisa membantu mengambil altar teleportasi itu pada saat itu, dan aku akan mendapat banyak imbalan. Kata Patriark Moon, yakinlah, Patriark Yue, kami pasti akan membantu mengawasi.
Yang lain menganggukkan kepala. Ngomong-ngomong, Patriark Yue, jika kita berteleportasi dan memasuki tanah cobaan kuno itu, aku khawatir jika kita bertemu dengan orang tua dan anak nakal itu, akan ada pertempuran berdarah lainnya. Anak nakal itu bisa memadukan sejumlah besar jiwa sisa perang, dan kemudian melakukan teknik pedang yang berisi hukum waktu, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Seorang pria tua berbicara, orang tua ini adalah salah satu dari mereka yang telah memasuki bagian dari percobaan kuno terakhir kali. Dia masih berdebar-debar di dalam hatinya ketika dia mengingat adegan di mana Ye Tianfei mengeksekusi pedang waktu dan membunuh 5 orang secara beruntun. Orang harus tahu bahwa masing-masing dari 5 orang yang terbunuh itu adalah orang besar yang terkenal di dunia ini. Salah satu dari tokoh-tokoh besar yang biasanya jatuh akan menimbulkan sensasi di dunia ini, namun mereka terbunuh 5 kali berturut-turut. Bertarunglah, apa yang kau takutkan? Kali ini, kami sudah siap. Dan kami memiliki begitu banyak orang, ada lebih dari 500 ahli di ranah Dao Entry saja, dan di antara mereka, ada hampir 100 ahli di tahap akhir Dao Entry. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkan anak nakal itu. Orang tua berjubah merah itu berkata dengan senyum dingin. Hehe, semuanya yakinlah, kali ini kita tidak akan berteleportasi ke tanah kuno tempat ujian itu, sebaliknya kita akan langsung berteleportasi ke bagian lain dari alam Changhuang. Sebelum operasi, aku sudah memusatkan ahli-ahli dari klan Void, dan aku juga secara pribadi mengundang senior guru Pang untuk bekerja sama memproyeksikan koordinat spasial dari separuh alam Raja Chang yang lain, jadi aku bisa menjamin tidak akan ada kesalahan. Yue Mo berkata sambil tersenyum. Langsung berteleportasi ke separuh alam Raja Chang yang lain. Benarkah? Mendengar kata-kata Yue Mo, semua ahli di sekitarnya sangat gembira. Tentu saja itu benar. Altar kuno yang ditinggalkan oleh leluhur pendiri klan Voidku ini memiliki segala macam kegunaan luar biasa yang tidak akan bisa kau bayangkan. Pertama-tama, mari kita masuk ke bagian lain dari alam Changhuang dan membangun markas sebelum melancarkan aksi lebih lanjut. Yue Mo mengangguk. Itu bagus. Yang lainnya sangat bersemangat. Baiklah, ayo kita berteleportasi juga. Yue Mo memimpin jalan menuju altar teleportasi. Para ahli lainnya juga berjalan ke altar teleportasi. Pada saat yang sama, Ye Tianfei sekali lagi memasuki alam semesta yang terfragmentasi kacau. Sepertinya itu belum berakhir. Ye Tianfei mengamati hamparan langit berbintang yang luas dan tidak menemukan orang dari alam lain. Jadi Ye Tianfei datang ke kedalaman langit berbintang ini, di atas tanah yang sudah usang. Ye Tianfei, kamu telah datang. Orang tua berpakaian abu-abu itu telah duduk di atas gunung pendek di tanah ini. Begitu dia melihat Ye Tianfei, dia segera menyebarkan sosoknya dan datang ke depan Ye Tianfei. Senior, sepertinya mereka belum datang. Ye Tianfei langsung berkata kepada senior berpakaian abu-abu itu. Kamu datang dan lihatlah. Orang tua berpakaian abu-abu itu bangkit di udara, dan beberapa saat kemudian membawa Ye Tianfei ke sudut tanah ini. Ada sebuah altar kuno di sudut ini yang sudah tertutup debu dan awalnya ditinggalkan, tetapi pada saat ini, altar itu bergetar dengan lembut. Altar teleportasi jarak jauh. Sekilas, Ye Tianfei tahu bahwa ini adalah altar teleportasi. Bahkan ada altar teleportasi tingkat tinggi di tengah-tengah alam Raja Chang. Jika ada koordinat spasial yang akurat, altar teleportasi ini dapat membuka saluran teleportasi dan berteleportasi ke ruang lain. Tentu saja, jaraknya tidak bisa terlalu jauh. Ye Tianfei melangkah maju untuk melihat dan berbicara. Altar teleportasi ini berisi sejumlah besar bahan berharga yang dikhususkan untuk membangun susunan teleportasi jarak jauh. Jika kita bisa membawa altar teleportasi ini kembali ke alam binatang purba, kita harus bisa membantu binatang mitos itu memperbaiki altar teleportasi itu. Ye Tianfei berkata dalam hatinya, lumayan, ini adalah altar teleportasi jarak jauh. Altar ini ditinggalkan oleh kekuatan terkenal di antara alam Changhuang kita saat itu, klan Void. Dikatakan bahwa saat itu, ada total 2 altar teleportasi ini di klan Void yang berpasangan, dan 2 altar teleportasi memiliki semacam koneksi di antara mereka yang memungkinkan mereka untuk menemukan satu sama lain dan merasakan satu sama lain. Terakhir kali, aku menemukan bahwa ada pergerakan di altar teleportasi ini, dan akibatnya, tidak lama kemudian, orang-orang dari alam lain datang melintasi perbatasan. Sekarang, altar teleportasi ini bergerak lagi. Pria tua berpakaian abu-abu itu berkata.
Jadi begitulah keadaannya. Aku akan mempelajari altar teleportasi ini. Sosok Ye Tianfei melintas dan duduk di atas altar, menutup matanya, melepaskan kekuatan jiwa dan energi spasialnya, dan mulai mempelajari altar teleportasi ini secara mendalam. Pemuda ini pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Orang tua berpakaian abu-abu itu memandang Ye Tianfei yang berdiri di atas altar teleportasi dan berkata dalam hatinya. Faktanya, altar teleportasi ini adalah sesuatu yang sering dia teliti, tetapi tidak tahu. Namun, Ye Tianfei jelas tahu lebih banyak tentang altar teleportasi ini daripada dia. Setelah setengah jam kecil, Ye Tianfei tiba-tiba membuka matanya. Baiklah, pria tua berpakaian abu-abu itu bertanya dengan tergesa-gesa. Ada kristal luar angkasa, Ye Tianfei bertanya. Ada, saya biasa mengumpulkannya. Dengan lambaian tangannya, lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengeluarkan setumpuk besar kristal spasial dan menggantungnya di depan badan Ye Tianfei. Ye Tianfei mencubit tangannya dengan teknik sihir dan meninju batu kristal luar angkasa, terus-menerus ke bagian bawah altar. Ketika semua batu kristal spasial dipukul ke altar, altar segera mekar dengan sejumlah besar cahaya yang menyilaukan, dan energi spasial yang bergulir terus-menerus meletus, mengguncang ruang dan waktu di sekitarnya. Altar teleportasi ini masih utuh. Ini sedang diaktifkan sekarang. Pria tua berpakaian abu-abu itu tidak bisa membantu tetapi sangat bersemangat melihat pemandangan itu dan bertanya dengan tergesa-gesa. Ini masih utuh. Namun, tidak mungkin untuk melakukan teleportasi jarak jauh sekarang, harus ada terlalu sedikit kristal ruang angkasa. Teleportasi jarak jauh membutuhkan kristal ruang angkasa dalam jumlah besar. Hanya saja, melalui altar teleportasi ini, saya telah merasakan lokasi spasial dari altar teleportasi lain, yang seharusnya berada di bagian lain dari alam Changhuang. Selama kita memiliki cukup kristal luar angkasa, kita bisa segera berteleportasi ke separuh alam Raja Chang yang lain. Kata Ye Tianfei. Pengetahuan Ye Tianfei tentang energi spasial dan hukum spasial begitu dalam sehingga di masa lalu, Ye Tianfei tidak tahu berapa banyak altar teleportasi jarak jauh yang telah dia bangun dengan tangannya sendiri. Jadi dia dengan cepat mengetahui altar teleportasi di depannya seperti punggung tangannya. Berteleportasi ke bagian lain dari alam Raja Chang. Pria tua berpakaian abu-abu itu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mendengarkan. Mereka pasti juga menggunakan altar teleportasi lain untuk merasakan lokasi spasial altar teleportasi ini, mengorientasikan diri mereka sendiri, dan berteleportasi. Ye Tianfei mengangguk. Tepat pada saat ini, altar teleportasi itu mulai berguncang, dan keributan menjadi lebih keras. Kali ini, mereka benar-benar datang. Altar teleportasi lain yang berteleportasi. Ye Tianfei melihat ke arah altar teleportasi itu dan berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Bersiaplah untuk menghadapi pertempuran. Orang tua berpakaian abu-abu itu berkata dengan suara yang dalam. Kemungkinan besar mereka tidak akan datang dari atas altar ini, tetapi berpotensi muncul di lokasi manapun di langit berbintang ini. Namun, saya tahu pergerakan lokasi manapun di langit berbintang ini seperti punggung tangan saya. Kata orang tua berpakaian abu-abu itu. Dengan lambaian lengan baju senior berjubah abu-abu itu, selusin kapal perang berlumuran darah terbang keluar dari lengan bajunya, terus membesar dan melayang-layang di langit berbintang. Di dalam kapal perang, sesosok bayangan berdiri di atas sisi kapal, membuni, menatap altar teleportasi. Pada saat berikutnya, pria tua berpakaian abu-abu dan Ye Tianfei sama-sama berkonsentrasi penuh dan siap untuk menyerang. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak ada gerakan. Waktu yang sama, alam Raja Chang, lokasi tertentu di langit berbintang dekat alam semesta kekacauan yang lumpuh. Tiba-tiba, sebuah ruang tertentu terbuka dan sebuah saluran spasial muncul. Kemudian, sekelompok orang dengan aura yang kuat keluar dari saluran spasial tersebut dalam aliran yang stabil. Orang hanya bisa melihat pedang panjang, tombak seperti pelangi, dan tombak panjang seperti hutan. Orang-orang dan kuda-kuda ini seperti arus baja yang melonjak ke langit berbintang, memancarkan tekanan spiritual yang bergulir yang menyapu langit. Sungguh aura yang tidak asing lagi. Ini benar-benar alam Raja Chang. Haha, kami kembali. Makhluk-makhluk dari alam ini, gemetarlah. Seorang ahli tunggal dengan aura yang menakutkan berjalan keluar dari dalam lorong spasial dan berdiri di tengah langit berbintang, tertawa penuh kemenangan. Dalam perang saudara alam Changhuang saat itu,
faksi mereka adalah milik para pemenang, mengalahkan faksi lain dengan banyak korban, jadi mereka selalu memandang faksi lain dengan pola pikir yang tinggi. Sekarang setelah mereka melangkah kembali ke langit berbintang ini, mereka masih menyimpan mentalitas pemenang. Semuanya, jangan lupakan 3 tujuan kita datang ke dunia ini, asal Raja Chang, anak nakal itu, dan menaklukkan dunia ini. Seorang pria tua berkata dengan lantang. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan lupa. Para ahli lainnya menjawab dengan lantang, masing-masing bersemangat untuk mencoba. Hanya saja, hal pertama yang perlu kita lakukan sekarang adalah menduduki beberapa lautan bintang terdekat dan membangun pangkalan. Setelah itu, kita bisa melancarkan berbagai operasi. Munmo, Patriark Klan Void, berkata dengan lantang. Bagus, lakukan segera dan tangkap beberapa lautan bintang terlebih dahulu. Para ahli lainnya menganggukkan kepala. Ada lautan bintang di sana, saya akan membawa sekelompok orang untuk menaklukkannya. Ada lautan bintang di sana juga, semuanya ikuti aku. Segera, para pria dan kuda yang melintasi perbatasan ini terpecah menjadi beberapa kelompok dan menuju ke beberapa lautan bintang di dekatnya. Beberapa saat kemudian, Laut Bintang Biru Langit. Pasukan besar memasuki Laut Bintang Biru Langit dengan penuh semangat. Dengan kedatangan pasukan besar ini, aura pembunuh yang menakutkan menyapu seluruh lautan bintang. Bintang-bintang menjadi gelap dan semuanya bergetar. Di kepala pasukan, seorang lelaki tua berdiri dengan tangan terlipat, di sampingnya ada bendera besar, berburu melawan angin langit, di atas bendera terukir 2 karakter besar Pengadilan Bulan. Pengadilan Bulan adalah kekuatan yang sangat kuat di alam lain, pria tua ini adalah sesepuh Pengadilan Bulan. Taklukkan lautan bintang ini, mereka yang melawan, mati. Senior Pengadilan Bulan ini melambaikan tangannya dan minum dengan nada dingin. Satu persatu, pasukan di belakang bergegas menuju lautan bintang di depan mereka seperti serigala dan harimau, pasukan yang padat seperti semburan baja, menenggelamkan bintang demi bintang. Pria dan wanita yang datang melintasi perbatasan ini semuanya adalah elit terpilih, masing-masing dengan kekuatan tempur yang kuat. Orang hanya bisa melihat pasukan yang bergulir seperti gelombang pasang, cahaya dingin menyinari pakaian besi, aura mematikan mengguncang langit, membuat lautan bintang ini menjadi tempat yang benar-benar menyedihkan. Siapa kamu dan mengapa kamu menyerang rumah kami? Kalian para bandit, mengapa kalian membunuh orang tanpa pandang bulu, tidak punya rasa kemanusiaan yang tersisa? Di lautan bintang ini, sebuah suara yang penuh amarah keluar dari atas sebuah bintang. Pertahankan rumah kalian dari para perampok. Tak terhitung banyaknya seniman bela diri di atas bintang-bintang ini yang melawan, bertarung sengit dengan para penjajah itu. Tapi itu tidak ada gunanya. Laut Bintang Biru Langit ini hanyalah lautan bintang dengan kekuatan yang sangat biasa, dan kekuatannya secara keseluruhan tidak kuat. Dan setiap pria dan wanita yang datang melintasi perbatasan ini adalah para elit dengan kekuatan tempur yang kuat. Hanya untuk melihat bahwa sebuah kota, markas besar sebuah kekuatan, terus-menerus diterobos. Siapapun yang melawan akan dibunuh di tempat. Di atas setiap bintang, mayat-mayat terbunuh dan darah mengalir di mana-mana. Kakek lari, tidak ada yang boleh membunuh kakekku. Seorang pria tua berambut putih dikelilingi oleh sekelompok besar ahli, badannya memar dan babak belur, dan di kejauhan, seorang gadis berusia 4 atau 5 tahun dipegang oleh seorang wanita parubaya, terus melarikan diri, gadis itu meraung sekuat tenaga sambil meronta-ronta. Kepala pria tua berambut putih itu dipenggal, dengan terpaksa, sebelum meninggal, dia melihat ke arah cucunya dengan mata terbelalak. Wuer, anakku yang baik. Aku tidak bisa membayangkan kamu pergi lebih awal dariku. Seorang pria parubaya yang kekar dan berlumuran darah setengah berlutut di atas tanah, memeluk erat seorang remaja berusia 16 atau 17 tahun. Remaja ini terkena pukulan telapak tangan di dadanya, napasnya memburu, kepalanya miring, dan dia meninggal. Wuer, ayah akan membalaskan dendammu. Pria parubaya ini perlahan-lahan menempatkan remaja itu di atas tanah, dan kemudian mengangkat kepalanya ke langit dengan raungan sedih, bergegas menuju medan perang tidak jauh dari sana, bergabung dengan pembunuhan yang panik. Makhluk hidup tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya terus mati dengan ketidakrelaan. Inilah kekejaman perang. Tidak lama kemudian, Laut Bintang Biru Langit ini sepenuhnya dikuasai oleh para penjajah. Hal yang sama juga terjadi di beberapa lautan bintang terdekat lainnya. Sebanyak 4 lautan bintang dengan cepat dikuasai oleh para penjajah yang datang melintasi perbatasan.
Apa yang terjadi di 4 lautan bintang ini menyebar ke seluruh alam Changhuang dalam waktu sesingkat mungkin dengan kecepatan yang menakjubkan. Itu mereka kembali lagi. Saat itu, penghasut perang saudara di alam raja yang dimahkotai, mereka kembali. Alam Changhuang kita akan mengantarkan dunia yang kacau. Di alam semesta, banyak orang kuno-kuno yang telah bertahan untuk waktu yang lama menerima berita dan keluar dari tempat pengasingan mereka, melihat ke-4 lautan bintang yang diduduki oleh para penjajah dari jauh dan menghela nafas. Seluruh alam semesta bersatu dan siap untuk berperang melawan penjajah. Para eselon teratas dari kekuatan besar dari 3 lautan bintang pusat segera berkumpul untuk berdiskusi, dan akhirnya dengan suara bulat memutuskan untuk membentuk aliansi untuk menghadapi penjajah yang datang dari alam lain. Ini karena, semua eksekutif kekuatan besar itu tahu tentang perang saudara yang menakutkan di zaman kuno, dan tahu dari mana para penjajah itu berasal, dan bahwa kedua belah pihak berada dalam hubungan yang tidak bersahabat. Selain itu, para penjajah itu terus-menerus meneriakkan slogan-slogan untuk menaklukkan dunia ini, dan jelas bahwa mereka datang dari tempat yang buruk. Laut bintang biru langit, bintang biru langit. Ini adalah planet biru. Sekarang, planet ini telah menjadi markas para penjajah. Di tengah-tengah kota besar di planet ini, Senior Guru Pang, saya akan mengirim sekelompok ahli untuk melindungimu, dan bersama-sama kita akan mencari asal-usul Raja Chang. Yue Mo berkata kepada seorang pria tua berambut putih dengan tongkat penyangga kepala naga. Orang tua berambut putih ini adalah master deduksi terkenal di alam lain, mahir dalam seni deduksi dan ramalan, dengan status yang sangat tinggi. Kali ini, dia secara khusus diundang untuk mencari asal-usul Raja Chang. Pada saat yang sama, di tengah-tengah alam semesta kekacauan yang rusak, Ye Tianfei dan pria tua berpakaian abu-abu itu menunggu lebih dari 1 hari tanpa ada pergerakan. Mustahil, altar teleportasi lainnya jelas-jelas telah melakukan teleportasi. Bagaimana mungkin untuk waktu yang lama, tidak ada yang datang. Ye Tianfei datang ke depan altar teleportasi itu, merasakannya dengan hati-hati dan berkata dengan ragu. Kecuali, mereka tidak berteleportasi ke langit berbintang ini. Mungkinkah? Pria tua berpakaian abu-abu itu berkata dengan penuh spekulasi. Alam Changhuang, Ye Tianfei dan lelaki tua berpakaian abu-abu itu saling memandang dan berkata hampir bersamaan. Ayo pergi, ayo masuk ke alam Raja Chang dan lihatlah. Sosok lelaki tua berpakaian abu-abu itu berkelebat saat dia bergegas menuju pintu masuk dan keluar dari alam semesta kekacauan yang rusak ini. Ye Tianfei buru-buru mengikuti. Episode ke-64. Segera, pria tua berpakaian abu-abu dan Ye Tianfei bergegas keluar dari alam semesta kekacauan yang rusak dan memasuki langit berbintang di alam Changhuang. Di sana, Ye Tianfei berkata sambil menunjuk ke suatu arah. Ada energi spasial yang padat dan hukum spasial yang menembus ke arah itu. Pergi, pria tua berpakaian abu-abu itu menyingsingkan lengan bajunya dan mendukung Ye Tianfei saat dia bergegas menuju ke arah itu dengan langkah besar. Orang tua berpakaian abu-abu ini berada pada tahap akhir dari alam masuk Dao. Beberapa saat kemudian, sebuah tenda kemah besar yang tergantung di langit berbintang di depan muncul, padat seperti sarang lebah. Di tengah-tengah tenda-tenda itu, ada saluran teleportasi hitam dan hantu, seolah-olah itu adalah mulut besar monster. Tenda-tenda itu mengelilingi sekeliling saluran teleportasi dengan tujuan yang jelas, yaitu melindungi saluran teleportasi ini. Benar saja, mereka telah masuk langsung ke tengah-tengah alam Raja Chang. Peperangan akan terjadi di alam ini. Pria tua berpakaian abu-abu itu melihat ke saluran teleportasi dengan wajah yang sangat jelek. Mari kita hancurkan saluran teleportasi ini dan hancurkan punggung mereka. Senior berpakaian abu-abu itu berkata, tidak ada gunanya. Kecuali kita bisa menghancurkan altar teleportasi itu di alam mereka yang lain, mereka masih bisa menggunakan altar teleportasi itu untuk membuka kembali saluran teleportasi untuk datang. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya. Orang macam apa? Tepat pada saat ini, Ye Tianfei dan pria tua berpakaian abu-abu itu terlihat saat raungan keras terdengar dari kejauhan. Kemudian sosok tegas bergegas mendekat. Jadi itu kalian. Bagus. Anak nakal, kami mencarimu, tapi aku tidak pernah menyangka kau akan mengirim dirimu sendiri ke pintu. Ketika seorang lelaki tua di kepala melihat Ye Tianfei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membiarkan matanya berbinar. Orang tua ini pendek dan layu, dan merupakan salah satu dari sekitar 20 orang tua yang menyeberang terakhir kali.
Transmisi, katakan saja bahwa anak nakal yang kita cari telah ditemukan. Pria tua yang pendek dan layu itu menatap Ye Tianfei dan dengan keras memerintahkan orang di sebelahnya. Sehubungan dengan Ye Tianfei, dia masih sangat teliti, dan dia masih sangat terkesan dengan terakhir kali Ye Tianfei mengeksekusi Time Blade dan membunuh 5 ahli setingkatnya secara berurutan. Setelah menerima pesan tersebut, seorang ahli datang melintasi langit. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 ahli alam Dao Entry tiba di langit berbintang. Ada yang berada di tahap awal, tengah, dan akhir dari alam masuk Dao. Hehe, ini disebut surga memiliki jalan yang tidak bisa dilalui, dan neraka tidak memiliki pintu yang harus Anda terobos. Saya menasihati Anda, sebaiknya Anda mengikat tangan Anda dengan patuh. Seorang lelaki tua berjubah merah menatap Ye Tianfei dan tertawa keras. Orang tua berjubah merah ini juga salah satu ahli yang datang melintasi perbatasan terakhir kali. Hentikan omong kosong ini, segera bergerak untuk menjatuhkan anak nakal ini dan kemudian perlahan-lahan paksakan masalahnya. Orang tua lain di sampingnya berkata dengan dingin. Kalian ingin menangkapku? Ye Tianfei membeku. Ya, segera keluarkan menara emas kecil 9 tingkat itu dan akui teknik yang kamu kembangkan. Dengan cara ini, mungkin kita bisa mengampuni nyawamu, jika tidak, kamu pasti akan mati. Orang tua berjubah merah itu berkata dengan suara yang dalam. Jadi kalian mengincar barang-barangku. Ye Tianfei melayang pergi. Ye Tianfei mengerti di dalam hatinya bahwa itu seharusnya karena terakhir kali dia mengeluarkan menara Dao Surgawi dan mengaktifkannya di depan umum, dan kemudian menggunakan pisau waktu, dia terlewatkan oleh para ahli dari alam lain ini. Jangan berpikir bahwa kamu bisa memenangkan kami hanya karena kamu bisa memadukan sisa-sisa jiwa itu dan memiliki teknik pedang yang merangkul waktu. Kali ini, kami datang dengan lebih dari 500 ahli dari alam Dao Entry saja. Bahkan jika kau lebih kuat, kau tidak akan menjadi tandingan kami. Selain itu, kami telah mengetahui dari mana Anda berasal, nama Anda adalah Ye Tianfei. Anda berasal dari wilayah bintang Xuanhuang di Laut Bintang Tianluo, dan Anda telah mendirikan kekuatan yang disebut Istana King Yun. Kami sudah mengirim orang-orang kami ke wilayah bintang Xuanhuang untuk menghadapi Istana King Yun. Jika kamu ingin Istana King Yun baik-baik saja, bekerja samalah dengan patuh dan jangan berpikir untuk melawan. Orang tua yang pendek dan layu itu tertawa dingin. Mengirim orang untuk menghadapi Istana Awan Hijau. Wajah Ye Tianfei agak aneh. Sebelum pergi, Ye Tianfei telah memerintahkan Cuji dan para petinggi lainnya untuk membuat saluran informasi transmisi yang ketat dan efisien antara markas besar dan sub-benteng hutan binatang Surgawi. Begitu ada bahaya di markas, berita akan segera dikirim ke sub-benteng hutan binatang Surgawi dan binatang mitos itu akan keluar untuk membantu. Dengan binatang mitos yang menjaganya, Istana King Yun menjadi stabil seperti Gunung Taisan. Selain itu, Ye Tianfei telah memindahkan sekelompok besar personel terpenting ke sub-benteng hutan binatang Surgawi. Jika kalian ingin mati, kirim orang untuk berurusan dengan Istana King Yun, lebih baik kirim lebih banyak. Ye Tianfei berkata dengan acuh tak acuh. Kekuatan binatang mitos itu jauh melebihi seniman bela diri alam Changhuang, mengirim lebih banyak orang hanya akan membuat mereka mati. Apa maksudmu? Kamu sama sekali tidak gugup dengan Istana King Yun. Orang tua berjubah merah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Tianfei ketika dia melihatnya bereaksi sedemikian rupa. Tentu saja aku gugup dengan Istana King Yun, hanya saja kamu sampah. Jika kamu ingin pergi dan berurusan dengan Istana King Yun, kamu hanya akan dikirim ke kematianmu jika kamu pergi dengan lebih banyak orang. Kata Ye Tianfei. Apa? Mendengar kata-kata Ye Tianfei, mereka semua tercengang. Termasuk lelaki tua berpakaian abu-abu itu, mereka semua mengira Ye Tianfei melebih-lebihkan kata-katanya. Orang harus tahu bahwa kali ini, beberapa kekuatan besar dari dunia lain telah keluar dengan para elit mereka. Sekarang itu benar-benar disebut sampah. Haha, Ye Tianfei, tidak ada yang Anda katakan yang bisa menyembunyikan kepanikan di dalam diri Anda. Persiapkan mental Anda dan tunggu untuk menerima berita bahwa Istana King Yun telah dihancurkan. Orang tua berjubah merah itu tertawa terbahak-bahak. Semuanya, lakukan, tangkap Ye Tianfei dan bunuh orang tua itu. Orang tua yang pendek dan layu itu meraung dengan suara yang dalam. Satu persatu, para ahli dari Dao Entry Realm menyebarkan bentuk mereka dan mengepung ke arah Ye Tianfei dan pria tua berpakaian abu-abu itu.
Secara total, ada lebih dari 100 ahli alam Dao. Ye Tianfei, bisakah kamu mengalahkan mereka? Orang tua berpakaian abu-abu itu berkata dengan cemberut. Ini karena, di antara 100 atau lebih ahli Dao Enlightenment Realm di depannya, setidaknya 5 dari mereka berada di akhir Dao Enlightenment Realm. Kekuatan keseluruhan seperti itu terlalu menakutkan untuk dilawan. Bahkan jika aku memadukan sisa-sisa jiwa para senior itu, aku hanya bisa membunuh paling banyak 20 atau lebih. Dan gesekannya akan sangat besar. Senior, ayo kita pergi dulu. Ye Tianfei memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Lebih dari 100 ahli dari Dao Entry Realm terlalu menakutkan, Ye Tianfei akan kesulitan menghadapinya bahkan jika dia menggunakan semua kemampuannya. Baiklah, ayo pergi dulu. Pria tua berpakaian abu-abu itu menganggukkan kepalanya. Sesepuh, ikuti saya. Ye Tianfei mengerahkan energi spasial dan mengambil langkah untuk menghilang ke kedalaman ruang. Sungguh energi spasial yang luar biasa. Orang tua berpakaian abu-abu itu tidak bisa menahan kekagumannya. Kemudian orang tua berpakaian abu-abu itu juga mengerahkan energi spasial dan menghilang ke kedalaman ruang. Tidak ada jalan keluar. Kejar mereka. Pria tua yang pendek dan layu itu mencibir dan meraung. Namun, tepat pada saat ini, di langit berbintang di kejauhan, sebuah kapal samar-samar datang dalam jumlah yang banyak, memancarkan tekanan energi bergulung-gulung yang mengguncang langit berbintang yang tak berujung. Di atas kapal-kapal udara itu terdapat tiang-tiang bendera perang, beberapa diukir dengan tulisan membela tanah air, beberapa lagi diukir dengan tulisan melawan penjajah. Orang-orang dari alam ini telah datang. Orang-orang dari alam ini benar-benar berani mengatur orang untuk datang dan melawan, mereka tidak tahu bagaimana cara mati. Mata pria tua yang pendek dan layu itu menunjukkan niat membunuh. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan slip diok transmisi dan langsung mengirim pesan. Pesawat-pesawat udara yang padat bergegas keluar dari 4 lautan bintang di dekatnya dalam aliran yang stabil. Keempat lautan bintang ini telah menjadi pangkalan para penjajah ini. Beberapa saat kemudian, pesawat-pesawat ruang angkasa dari kedua belah pihak tiba di langit berbintang. Sekelompok orang berjalan keluar dari pesawat kedua belah pihak. Kemudian, pasukan dari kedua faksi saling berhadapan di langit berbintang. Dua pasukan besar ini mewakili dua faksi dari perang saudara alam Chang Huang di masa lalu. Tidak terbayangkan bahwa setelah selang waktu bertahun-tahun yang begitu lama, pasukan dari kedua belah pihak akan bertemu lagi dan saling berhadapan sekali lagi. Dengar, kalian yang ada di dunia ini. Hanya ada 2 jalan di hadapan kalian sekarang. Pertama, tunduk pada kami, dan kedua, mati. Pada zaman dahulu kerajaan kalian adalah sebuah kegagalan, sekarang, kalian bahkan menjadi saingan kami. Di tengah-tengah pasukan penjajah, seorang pria tua yang tinggi dan kurus seperti bambu melintasi kerumunan dan meraung dengan keras. Itu tidak lain adalah patriark klan Void, Yue Mo. Dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang. Saya menyarankan Anda untuk segera mundur, jika tidak, Anda akan menyesal. Di tengah-tengah pasukan kerajaan ini, seorang pria perkasa yang mengenakan baju besi emas melangkah keluar dan meraung dengan tegas. Senior Qiyu dari Kuil Suci. Saya tidak bisa membayangkan bahwa orang hebat seperti Senior Qiyu juga datang secara langsung. Melihat pria berbaju zirah emas ini, semua orang di anggota pasukan kerajaan ini menjadi bersemangat. Kuil Suci adalah salah satu dari 3 kekuatan super terkuat di separuh alam Chang Huang ini. 3 kekuatan super utama adalah Fountainhead, Aula Suci, dan Klan Shen. Ketiga kekuatan super ini berada di atas kekuatan besar lainnya. Sekarang, seorang ahli dari Aula Suci secara pribadi telah tiba, tentu saja membuat orang-orang di dunia ini sangat bersemangat. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Mereka yang tidak tunduk, mati. Wajah Yue Mo tenggelam saat dia berkata dengan dingin. Lakukan. Yue Mo melambaikan tangannya. Di belakangnya, pasukan itu seperti gelombang pasang, menyerbu maju. Semuanya, adalah tanggung jawab semua orang untuk membela tanah air. Senior Kuil Suci Qiyu juga melambaikan tangannya dan meraung. Orang-orang dari dunia ini juga berguling ke depan untuk menyerang. Pada saat berikutnya, centaur dari kedua belah pihak bertabrakan dengan keras dengan cara yang kejam. Di langit berbintang, pertempuran sengit dimulai. Saat pertempuran dimulai, sejumlah besar orang dari kedua belah pihak terus mati, dan mayat berdarah, seolah-olah itu adalah pangsit, terus berjatuhan dari langit berbintang. Mati.
Yuemo mengambil langkah besar ke depan dan minum dengan suara dingin. Sepotong ruang di depan mereka tiba-tiba runtuh, dan 6 telapak tangan hitam besar bergegas keluar dari keruntuhan, langsung menghancurkan sebagian besar pria dan kuda menjadi lumpur berdarah, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk meraung. Telapak tangan kosong. Melihat ini, senior kuil suci itu tidak bisa membantu tetapi mengecilkan tatapannya, memperlihatkan tatapan mencemooh. Meskipun, dua bagian dari alam Changhuang yang terpecah sudah lama tidak berurusan satu sama lain, masih ada banyak catatan dari alam Changhuang kuno yang tersimpan di antara beberapa kekuatan besar kuno. Di zaman kuno, klan Void adalah kekuatan yang besar, dan Void Palm adalah salah satu seni bela diri warisan klan Void yang mengguncang bintang-bintang. Hari ini, saya akan datang untuk mempelajari teknik terbaik dari klan Void. Senior Qiyu mengulurkan tangan dan tombak panjang dengan warna emas muncul di tangannya, bergetar hebat, seperti naga emas panjang, menyerbu ke arah Yuemo. Teknik tombak emas dari kuil suci. Bagus, saya akan melihat berapa banyak kekuatan yang tersisa dalam teknik tombak emas kuno yang pernah mengguncang bintang-bintang hari ini. Yuemo tertawa dingin saat dia mengeluarkan pedang panjang hitam dan menemuinya, bertarung dengan senior Qiyu. Selain Yuemo dan senior Qiyu, para ahli lain dari kedua belah pihak juga bertarung satu sama lain secara berpasangan, dan pertarungan itu sangat hidup. Hampir setiap menit, setiap detik, orang terus sekarat, darah dan daging beterbangan di langit berbintang, dan ada mayat di mana-mana. Hanya beberapa saat kemudian, kedua belah pihak mulai membagi pemenang dan pecundang. Pihak penjajah mulai berada di atas angin. Dilihat dari jumlah ahli di kedua sisi, pihak penjajah memiliki lebih banyak, dengan lebih dari 500 alam pencerahan Dao. Di sisi lain, hanya ada sekitar 300 ahli dari alam Dao yang telah dikirim keluar dari alam ini. Selain itu, dengan para ahli dari alam yang sama, kehebatan pertempuran para ahli dari pihak penjajah juga lebih ditingkatkan. Saat sisa orang di kedua belah pihak bertempur, pihak penyerbu juga dengan cepat mendapatkan keunggulan, memukuli orang-orang dari alam ini menjadi mundur terus-menerus, dengan korban yang semakin banyak. Bahkan para ahli dari dunia Dao alam ini mulai jatuh terus-menerus. Mundur, mundur, melihat situasi yang buruk, para senior santuari buru-buru memerintahkan untuk mundur. Saat ini, dia juga dipaksa oleh Yuemo untuk terus mundur, jelas bukan lawan. Juga seorang ahli tahap akhir dari ranah Dao Entry, dia dipukuli dalam sekejap dan terus mundur. Haha, alammu benar-benar masih selemah ini. Wilayahmu ditakdirkan untuk ditaklukkan oleh kami. Para ahli di pihak penjajah, masing-masing dari mereka mengeluarkan tawa keras dan membunuh maju dengan semangat membunuh. Tepat pada saat ini, bagian belakang tentara pihak penjajah. Pencuri, mati kau. Seorang pria tua berpakaian abu-abu bergegas keluar dari kedalaman angkasa, memegang tombak panjang yang terus membesar dan menyapu ke depan. Sepotong langit berbintang mengikuti tombak itu dan bergelombang dan bergerak, mengguncang langit. Kemanapun tombak itu melesat, badan setiap penyerbu langsung hancur dan berubah menjadi kabut darah. Kemudian, raksasa lain dengan badan setinggi 150 kaki melangkah keluar dari kedalaman angkasa, memancarkan aura yang kuat. Tinju dan kaki raksasa ini keluar bersamaan, dan dengan setiap pukulan, setiap telapak tangan, ia menghempaskan sekelompok besar pria dan wanita penjajah. Dalam sekejap mata, pria tua berpakaian abu-abu dan raksasa itu membunuh barisan penjajah dari belakang, seolah-olah mereka adalah dua pisau runcing yang tajam, memisahkan dua jalur berdarah saat mereka terus maju. Perkemahan para penyerbu dengan cepat terganggu. Orang-orang di dunia ini sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Itu mereka, Ye Tianfei dan orang tua itu. Para ahli di pihak penjajah semuanya sangat marah. Hentikan mereka, Yuemo meraung. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian abu-abu dan Ye Tianfei dengan panik membantai mereka yang telah melintasi perbatasan. Pria dan wanita biasa itu, di depan Ye Tianfei dan lelaki tua berpakaian abu-abu itu, sama sekali tidak cukup, seolah-olah mereka dipangkas seperti sedotan, aliran mereka yang terus-menerus runtuh dan jatuh. Ketika Ye Tianfei pertama kali mulai bergerak, dia melepaskan pemisah darahnya, menghisap darah di mana-mana di tengah medan perang ini. Dari awal pertempuran hingga sekarang, ada darah di mana-mana di tengah medan perang ini, angin berdarah dan kabut berdarah bergulung-gulung. Lingkungan semacam ini adalah tempat paling ideal untuk bilocation klan darah untuk berkembang.
Kage Bunshin ras darah membuka mulutnya dan menghisap, menghasilkan kekuatan hisap yang kuat, dan darah yang ada di ruang sekitarnya bereaksi dan berguling, tenggelam ke dalam mulut Kage Bunshin ras darah. Saat lebih banyak darah tersedot, kekuatan Kage Bunshin ras darah mulai melonjak. Bilocation klan darah ini awalnya adalah seorang ahli yang menakutkan di klan darah sebelum jatuh. Badannya telah melalui ribuan penyempurnaan dan telah lama menjadi sangat kuat. Apa yang benar-benar kurang adalah energi. Dan menghisap darah adalah cara terbaik bagi klan darah untuk mengisi kembali energi mereka. Hentikan. Dengan raungan Yuemo, 40 hingga 50 ahli alam masuk bergegas menuju lelaki tua berpakaian abu-abu dan Ye Tianfei. Benda tua, menderita kematian. Selusin atau lebih ahli alam Dao Entry mengepung pria tua berpakaian abu-abu itu. Ye Tianfei, ikat tanganmu. Secara total, ada lebih dari 30 ahli alam Dao yang mengelilingi Ye Tianfei. Ye Tianfei, para ahli alam pencerahan Dao dari alam ini hanya bisa menatap kosong, tatapan mereka tertuju pada raksasa langit berbintang yang berdiri setinggi lebih dari 150 kaki. Lumayan, dia adalah Ye Tianfei, ini adalah kemampuan langit yang berdaging. Dia telah melakukannya sebelumnya, seseorang meraung. Itu memang Ye Tianfei. Para ahli di bidang ini semua mengenali Ye Tianfei. Ini karena, penampilan dan aura jiwa Ye Tianfei telah lama beredar di antara kekuatan-kekuatan besar itu. Orang tua itu, mungkinkah ahli misterius yang muncul belum lama ini di tengah-tengah alam semesta kekacauan yang terfragmentasi dan menyelamatkan banyak trialis muda? Seseorang mengukur pria tua berpakaian abu-abu itu dan berkata dengan curiga. Belum lama ini, apa yang terjadi di alam semesta kekacauan yang terfragmentasi itu telah lama menyebar ke kekuatan pertama di alam Changhuang. Semua orang tahu bahwa di tengah-tengah alam semesta kekacauan yang terfragmentasi itu, sekelompok ahli yang telah melintasi perbatasan tiba-tiba muncul, ingin bergerak melawan para trialis muda dari kekuatan besar. Kemudian seorang ahli misterius tiba-tiba muncul dan menyelamatkan para trialis muda itu. Tentu saja, apa yang terjadi kemudian ketika Ye Tianfei menggabungkan jiwa sisa perang dan bekerja sama dengan lelaki tua berpakaian abu-abu untuk melawan musuh tidak diketahui oleh kekuatan-kekuatan besar di alam ini. Pada saat ini, puluhan ahli Dao Entry Realm bergegas menuju Ye Tianfei. Sosok Ye Tianfei berkedip-kedip dan tanpa ragu-ragu, dia mengambil darah yang terbelah dan menghilang ke kedalaman angkasa. Ye Tianfei hanya mengerahkan bakat kedagingannya dan belum menyatukan sisa-sisa perang itu, jadi tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan bagi para ahli alam Dao ini. Sungguh energi spasial yang brilian. Para ahli alam pencerahan Dao yang telah mengepung dan membunuh mereka tidak bisa membantu tetapi sangat terkejut. Ayo kejar mereka, salah satu orang tua alam pencerahan Dao tahap akhir meraung dengan suara yang dalam, dan dengan sekejap badannya, dia memimpin dan mengejar ke kedalaman ruang. Secara umum, para ahli di alam pencerahan Dao pada awalnya telah mulai memahami beberapa energi spasial dan dapat memasuki kedalaman ruang angkasa. Tentu saja, itu baru permulaan. Bahkan tingkat energi spasial dari seorang ahli alam Dao Entry masih belum sebanding dengan Ye Tianfei. Ada banyak dari kita, tidak perlu takut. Satu persatu, para ahli alam Dao Entry lainnya mengikuti dan mengejar ke kedalaman ruang angkasa. Masuklah. Jauh di luar angkasa, Ye Tianfei mencibir. Ye Tianfei sengaja memperkenalkan para ahli dari alam masuk Dao ini. Memasuki kedalaman ruang angkasa sama dengan menjadi tanah kelahiran Ye Tianfei. Lusinan ahli alam pencerahan Dao semuanya mengejarnya. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedang dalam pertempuran sengit dengan selusin atau lebih ahli alam Dao Entry. Setiap kali tombak di tangan pria tua berpakaian abu-abu itu dicambuk, itu membawa energi yang menakutkan, menyebabkan langit berbintang bergetar hebat seolah-olah sedang menyaring sekam. Selusin atau lebih ahli Dao pencerahan alam secara tak terduga dipaksa untuk mundur ke belakang dan ke depan, dan sama sekali bukan tandingan dari senior berpakaian abu-abu itu. Setelah beberapa gerakan, lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengayunkan tombaknya dan menembus badan salah satu ahli alam pencerahan Dao, mengambilnya di langit berbintang dan dengan lembut mengguncangnya, menghancurkan ahli alam pencerahan Dao ini menjadi awan kabut darah di tempat. Selanjutnya, pria tua berpakaian abu-abu itu membunuh satu orang dengan satu gerakan, membunuh 3 orang secara beruntun. Sangat kuat, adegan ini membuat semua orang terkejut. Naik beberapa lusin lagi, mari kita lihat berapa banyak yang bisa dia tangani.
Wajah Yuemo agak jelek saat dia bergumam dengan suara yang dalam. Lusinan ahli Dao Entry Realm bergegas menuju pria tua berpakaian abu-abu itu bersama-sama dalam pertarungan sengit. Dengan cara ini, pria tua berpakaian abu-abu itu akhirnya tidak dapat unggul, dan dipaksa oleh lusinan ahli alam Dao untuk terus mundur. Apa yang kalian lihat? Bergeraklah. Tatapan pria tua berpakaian abu-abu itu tiba-tiba melihat ke kejauhan, dan para ahli di dunia ini yang berdiri diam meraung. Senior Qiyu, haruskah kami membantu? Seorang ahli dari alam Dao Entry diam-diam bertanya pada Senior Qiyu dari kuil suci. Para penyerbu yang datang melintasi perbatasan ini terlalu kuat, bahkan jika kita pergi untuk membantu, kita pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka. Sebaiknya kita mengambil kesempatan ini untuk mundur. Jika kita bertempur lagi, korban kita tidak akan terhitung. Senior Qiyu berpikir sejenak dan berkata. Para ahli Dao Entry Realm lainnya di sekitar mereka terdiam satu persatu. Mereka tahu bahwa Senior Qiyu mengatakan yang sebenarnya. Dalam pertempuran barusan, paling tidak, 50-60 ahli alam Dao masuk alam ini telah jatuh. Masih ada lebih dari 200 yang tersisa. Di pihak penjajah, ada lebih dari 500 ahli alam pencerahan Dao. Ini adalah perbedaan yang sangat besar. Jika mereka bertempur lagi, korban akan lebih banyak lagi. Tapi senior tua itu jelas merupakan ahli di bidang kita, apakah baik jika kita tidak naik dan membantu? Seorang ahli alam Dao Entry lainnya berkata dengan ragu-ragu. Senior ini sangat kuat, dan aku bukan tandingannya. Jika dia ingin mundur, dia bisa melakukannya kapan saja. Tidak perlu bagi kami untuk membantu. Mundur. Senior Qiyu melambaikan tangannya, gemerincing. Pasukan dari alam ini seperti gelombang pasang, terus bergerak jauh. Baru saja, pasukan alam ini siap untuk mundur, hanya untuk berhenti karena kemunculan tiba-tiba Ye Tianfei dan pria tua berpakaian abu-abu. Sekarang dengan perintah Senior Qiyu, mundurnya sangat cepat. Kalian, senior berpakaian abu-abu itu sangat marah. Senior, musuh terlalu kuat, ayo mundur sebelum kita membuat rencana. Senior, Anda juga mundur dengan cepat. Tidak perlu terlibat dalam pertempuran dalam situasi seperti ini. Senior Qiyu meraung ke arah senior berpakaian abu-abu saat dia mundur. Tidak ada haus darah sama sekali. Senior berpakaian abu-abu itu sangat kecewa. Patriark Moon, haruskah kita mengejar mereka? Di samping Yuemo, seorang lelaki tua berpakaian hitam bertanya. Tidak mengejar, mari kita berurusan dengan orang tua ini dan Ye Tianfei dulu. Kata Yuemo, benar, jarang sekali orang tua ini dan Ye Tianfei melemparkan diri mereka ke dalam jaring, berurusan dengan mereka berdua dulu. Terutama Ye Tianfei, dia salah satu target kita. Yang lain mengangguk setuju. Pada saat ini, ya, di mana anak itu? Jauh di dalam angkasa, lusinan ahli Dao Enlightenment Realm masuk dan menyadari bahwa mereka telah kehilangan jejak Ye Tianfei. Dia pasti ada di sekitar sini, menyebar dan lihat. Lusinan ahli Dao Enlightenment Realm berpencar dan menuju ke arah yang berbeda. Tiba-tiba, lebih dari 100 belati hitam dan menakutkan muncul di belakang salah satu ahli Dao Enlightenment Realm, diam-diam, meluncur dan menebas ke arah badannya. Bilas spasial. Saat energi spasial terus meningkat, kekuatan bilas spasial yang dilepaskan Ye Tianfei menjadi lebih menakutkan. Jumlah bilas spasial yang dipadatkan juga lebih besar. Siapa? Ketika 100 atau lebih bilas spasial ini berada di belakang ahli alam pencerahan Dao itu, ahli alam pencerahan Dao dengan keras diperingatkan dan berbalik. Apa ini? Pakar alam pencerahan Dao ini secara naluriah merasakan perasaan krisis yang kuat saat dia melihat 100 atau lebih belati hitam yang meluncur dan memotong ke arahnya. Dia tidak berani menangkap mereka dengan tangannya, jadi dia langsung mempersembahkan segel besar berwarna perak yang terus membesar dan memblokir ke arah depan. Sebuah tanda yang dalam terukir di atas segel perak besar itu. Namun, pada saat ini, lebih dari 100 bilas spasial hitam muncul di depannya, secara diam-diam meluncur dan memotong ke arah punggungnya. Kemudian, seorang raksasa tinggi tiba-tiba muncul di sisi kanan ahli alam pencerahan Dao ini, menjulang di atasnya dan meledakkan tinjunya ke arah kepalanya. Kali ini, Ye Tianfei telah menyatukan sisa-sisa perang itu, dan tinjunya membawa kekuatan yang menakutkan. Ye Tianfei sekarang berada di kedalaman ruang angkasa, kuda-kudanya menjadi sangat fleksibel sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, dan dia bisa mencapai posisi manapun yang dia inginkan dalam sekejap.
Pakar Dao Entry Realm ini panik dan hanya menghindari tinju Ye Tianfei sebelum ditembus oleh puluhan bilas spasial, badannya terbelah menjadi 5 kuda. Blood Split muncul dan langsung menyedot semua darah ahli Dao pencerahan alam ini, tidak menyia-nyiakan setengahnya. Selanjutnya, badan Ye Tianfei bergerak dan bergegas menuju ahli alam pencerahan Dao berikutnya. Selanjutnya, di kedalaman ruang ini, raungan yang menyedihkan bergema terus-menerus. Dengan energi spasial tingkat tinggi, ditambah dengan pedang spasial, ditambah perpaduan sisa-sisa perang, Ye Tianfei langsung berubah menjadi dewa pembunuh di kedalaman ruang, terus-menerus membunuh satu demi satu ahli alam Dao Entry. Kage Bunshin klan darah juga terus-menerus meminum darah para ahli ini dalam kesakitan, dan nafasnya terus meroket. Beberapa saat kemudian, di kedalaman ruang ini, Ye Tianfei telah memburu total lebih dari 30 ahli alam pencerahan Dao, yang berarti bahwa para ahli yang telah mengejar mereka hampir sepenuhnya musnah, dengan hanya 2 ahli alam pencerahan Dao yang tersisa. Segalanya tidak baik, tingkat energi spasial anak ini di luar imajinasi kami. Kedua ahli Dao pencerahan alam yang tersisa ini sangat ketakutan. Pembagi darah ini sudah mampu menghadapi seorang ahli alam Dao tingkat awal. Ye Tianfei merasakan aura Kage Bunshin klan darah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersukacita. Harus dikatakan bahwa darah para ahli alam pencerahan Dao itu mengandung energi yang sangat kuat yang sangat bermanfaat bagi bilokasi ras darah. Satu petarung lagi mulai sekarang. Ye Tianfei sangat puas. Tepat pada saat ini, senior dalam bahaya, wajah Ye Tianfei tenggelam. Pada saat ini, di dunia luar, lelaki tua berpakaian abu-abu itu dikelilingi oleh 70 hingga 80 ahli alam pencerahan Dao. Benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan masih ada ratusan ahli alam pencerahan Dao yang mengawasi dengan saksama. Orang tua ini seharusnya tersisa dari pertempuran saat itu, hari ini adalah hari untuk menyelesaikannya. Seorang lelaki tua yang pendek dan layu berkata dengan senyum dingin. Saya tidak tahu apakah anak Ye Tianfei itu sudah ditangkap. Tatapan Yuemo melihat ke kejauhan, di mana Ye Tianfei baru saja menghilang ke kedalaman angkasa. Bahkan jika anak nakal itu lebih kuat, tidak mungkin dia bisa mengalahkan lebih dari 30 ahli alam pencerahan Dao, dan ada juga 2 ahli alam pencerahan Dao yang terlambat. Orang tua pendek dan layu itu berkata dengan senyum dingin. Begitu kata-kata pria tua pendek dan layu ini jatuh, seorang raksasa bergegas keluar dari kedalaman angkasa dan muncul begitu saja di samping pria tua berpakaian abu-abu, yang tidak lain adalah Ye Tianfei. Tangan Ye Tianfei memegang pedang putih panjang yang memancarkan aura aneh. Pisau waktu, senior, saya datang untuk membantu Anda. Ye Tianfei mengeluarkan raungan. Pedang putih panjang terpotong, terlihat ringan dan tidak bersuara. Saat bila ini terpotong, waktu di sekelilingnya langsung terhenti. Mereka semua merasakan badan mereka tenggelam, tidak dapat bergerak. Pisau waktu meluncur, memotong badan dan badan jiwa dari satu demi satu ahli alam pencerahan Dao menjadi 2. Satu bila pisau meluncur, memotong 5 ahli alam Dao secara berurutan. Kemudian, energi pisau waktu akhirnya habis. Rambut Ye Tianfei juga langsung berubah menjadi setengah putih. Mau bagaimana lagi, tingkat energi waktu Ye Tianfei saat ini masih belum cukup untuk melakukan seni bela diri tingkat lanjut seperti pisau waktu yang dapat mengganggu waktu dengan sangat enggan, meskipun dengan biaya yang mahal. Senior, ayo pergi. Ye Tianfei mengirimkan suaranya ke senior berpakaian abu-abu itu. Ye Tianfei dan orang tua berpakaian abu-abu itu langsung menghilang ke kedalaman ruang angkasa. Ketika Ye Tianfei hendak pergi, dia menyingsingkan lengan bajunya dan mengambil mayat dari 5 ahli alam Dao yang jatuh juga. Melihat Ye Tianfei memenggal 5 ahli alam pencerahan Dao dengan satu tebasan, para ahli alam pencerahan Dao lainnya, satu persatu, menyaksikan saat mereka menarik napas dingin dan keringat dingin keluar. Tidak bagus. Orang-orang yang kita kejar hampir dibunuh oleh Ye Tianfei, hanya kita berdua yang tersisa. Kedua lelaki tua itu bergegas keluar dari kedalaman ruang angkasa, meraung saat mereka melakukannya. Keduanya berada di tahap akhir alam masuk Dao. Lebih dari 30 orang mengejar dan hanya 2 yang tersisa. Yuemo mengendus, terkejut dan marah. Memang benar, selain kita berdua, yang lainnya sudah jatuh. Seorang lelaki tua berkata dengan hati yang berdebar-debar. Meskipun kekuatan Ye Tianfei aneh, tetapi bahkan jika lebih dari 30 dari Anda bergandengan tangan, Anda bukan tandingannya. Orang tua yang pendek dan layu itu bertanya.
Kita tidak bisa bergabung sama sekali. Tingkat energi spasial Ye Tianfei sangat mengesankan. Setelah memasuki kedalaman ruang angkasa, dia sangat seperti dewa sehingga kita tidak dapat menemukannya sama sekali. Sebaliknya, kita dihancurkan olehnya satu persatu. Patriark Yue, kecuali seorang ahli dari klan Void Anda secara pribadi mengambil tindakan, adalah mungkin untuk menghadapinya di kedalaman ruang angkasa. Seorang pria tua menjawab. Untuk sesaat, mereka semua terdiam. Dalam pertempuran ini, jumlah ahli dao pencerahan alam yang mati di tangan Ye Tianfei hampir 40. Sepertinya kita masih terlalu meremehkannya. Yue Mo mengertakkan gigi. Namun, dia tidak akan bisa melarikan diri. Yue Mo mencibir. Di saat berikutnya, seekor binatang abu-abu kecil seukuran anjing tanah muncul di depannya. Dengan lambaian tangannya, Yue Mo mensimulasikan penampilan dan aura kekuatan jiwa Ye Tianfei. Binatang abu-abu kecil itu berkedip, menggali ke kedalaman ruang dan menghilang. Patriark Moon, ini dia. Orang-orang di sekitar mereka semua sedikit bingung. Ini adalah Space Surprising Beast, sangat sensitif terhadap energi luar angkasa dan hukum luar angkasa, dan dapat secara akurat melacak orang yang menghilang ke kedalaman ruang angkasa. Setelah Space Surprising Beast menemukan Ye Tianfei, ia akan mengirim pesan kembali padaku, dan baru setelah itu ia akan berurusan dengannya. Kata Yue Mo, pergi, sekarang mari kita tangkap lebih banyak lautan bintang dan taklukkan alam ini. Yue Mo berkata, sebelum kemudian memimpin anak buah dan kudanya, bersiap untuk pergi dan menyerang lebih banyak lautan bintang. Segera setelah itu, di bawah komando Yue Mo, pasukan besar menuju ke lautan bintang yang berbeda, dengan paksa menduduki lautan bintang satu demi satu. Setiap lautan bintang yang diduduki dibunuh dengan mayat dan sungai darah. Selain mereka yang terbunuh dan ditangkap, ada juga sejumlah besar makhluk hidup yang melarikan diri dari lautan bintang dan tersesat. Sebelum para penjajah yang kuat ini, lautan bintang itu terlalu lemah untuk mengorganisir perlawanan yang efektif. Alam ini benar-benar terjerumus ke dalam perang. Saat ini, di kedalaman ruang angkasa, senior, kau terluki. Ye Tianfei memperhatikan bahwa wajah senior berpakaian abu-abu itu pucat, nafasnya layu, dan lukinya agak parah. Ya, jumlah mereka terlalu banyak. Aku kalah jumlah. Pria tua berpakaian abu-abu itu mengangguk. Senior, sembuhkan lukimu dengan damai terlebih dahulu. Tunggu sampai lukimu sembuh sebelum membuat rencana. Ye Tianfei memikirkannya dan berkata, saat itu, sebelum guruku meninggal, dia telah menginstruksikan bahwa aku harus melakukan yang terbaik untuk melindungi keamanan alam ini. Namun, kemampuan saya sangat terbatas. Pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit bingung. Senior, tidak perlu bersedih, ini baru permulaan, kita masih punya kesempatan untuk mengusir para penjajah itu. Ye Tianfei menghibur, yang paling penting sekarang adalah sembuh dulu. Kata Ye Tianfei. Oke, pria tua berpakaian abu-abu itu mengangguk. Ye Tianfei membawa orang tua berpakaian abu-abu itu dan memasuki menara ilusi. Ulat Sutra Naga, menara Fata Morgana ada di tanganmu. Tetaplah berada di kedalaman angkasa dengan menara Mirage. Ye Tianfei mengirimkan suaranya ke Ulat Sutra Naga Tanduk Emas. Oke, Ulat Sutra Naga Tanduk Emas setuju, lalu membawa menara hantu, yang telah menyusut menjadi setitik debu, ke badannya dan menemukan tempat yang jauh di luar angkasa, dengan malas merangkak turun dan bersiap untuk tidur. Harta karun ajaib yang membentuk ruangnya sendiri. Pria tua berpakaian abu-abu itu memasuki menara hantu dan sangat terkejut. Ini karena ini adalah pertama kalinya dia menemukan harta karun ajaib spasial dengan ruang internal yang begitu luas. Namun, dia tidak mengejar Ye Tianfei untuk menanyakan asal-muasal harta karun sihir spasial ini, karena setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Senior, pertama-tama Anda harus menutup mata dan berkultivasi. Ye Tianfei berkata saat dia menemukan tempat yang tenang untuk sesepuh berpakaian abu-abu di tengah menara ilusi. Baiklah, pria tua berpakaian abu-abu itu menganggukkan kepalanya dan mulai memulihkan diri dan menyembuhkan lukinya. Ye Tianfei, di sisi lain, datang ke lokasi lain, mengeluarkan tripod dan mulai memurnikan piel. Ye Tianfei akan meracik sejumlah piel untuk pria tua berpakaian abu-abu itu untuk menyembuhkan lukinya. Karena luki-luki lelaki tua berpakaian abu-abu itu agak parah, hanya mengandalkan istirahat dan penyembuhan, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih.
Ye Tianfei, sekarang saatnya mencari bagian lain dari badanku. Jika kekuatan saya kembali ke kondisi puncaknya, saya akan dapat memanggil bagian badan saya yang lama dan mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi para penjajah itu. Pada saat ini, seorang pria yang kuat tiba-tiba muncul di depan Ye Tianfei. Oh, Anda masih memiliki geng lama. Ye Tianfei sedikit terkejut. Ya, sekarang, saya tidak perlu menyembunyikan identitas saya dari Anda. Sebenarnya, saya adalah master kuil-kuil suci sebelumnya. Pria berbadan kekar itu berkata langsung. Apa? Anda adalah master kuil-kuil suci sebelumnya. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku saat mendengar ini. Di alam Changhuang, yang paling kuat adalah 3 kekuatan super utama, yaitu Gunung Air Mancur, Aula Suci, dan Istana Bulan. Kekuatan dari ketiga kekuatan super ini mengesampingkan klan dan klan besar lainnya. Master Istana Kuil Suci adalah salah satu ahli top di alam Changhuang. Dan orang kuat di depannya ini benar-benar mengaku sebagai Master Istana Kuil Suci. Namun, badan aslimu seharusnya memang milik salah satu kultivator paling top di alam semesta ini. Kata Ye Tianfei. Saat itu, sebagai Master Kuil-Kuil Suci, saya sangat mulia dan bangga sehingga bahkan antarmuka ini akan bergetar 3 kali saat saya menginjak kaki saya. Namun, untuk merebut kekuasaan, wakil Master Kuil Lu Wutian berkolusi dengan beberapa senior kuil suci, dan memanfaatkan ketidaksiapan saya untuk tiba-tiba melancarkan serangan terhadap saya, melukai saya secara serius. Aku mati-matian melawan, menyeret badanku yang terluki parah, membunuh jalan berdarah dan melarikan diri dengan mengambil jalan. Setelah Lu Wutian mengambil posisi sebagai Master Aula Kuil Suci, dia mengirim sejumlah besar ahli untuk memburuku kemana-mana. Saya bersembunyi dan bersembunyi, luki-luki saya menjadi semakin serius, dan akhirnya harus menggunakan teknik rahasia kuno untuk membelah daging saya menjadi 8 bagian, sesuai dengan orientasi 8 trigram surga, terkubur di tempat yang berbeda. Satu untuk bersembunyi dari para pengejar, dan yang lainnya untuk menyehatkan badan saya dengan harapan suatu hari nanti luki-luki saya akan sembuh. Pria kekar itu berkata, saya mengerti. Ye Tianfei mengangguk, akhirnya mengetahui identitas pria kuat ini. Lalu apakah Anda ingin membalas dendam? Ye Tianfei bertanya. Tentu saja aku mau. Setelah saya pulih dari cedera saya, hal pertama yang akan saya lakukan adalah membalas dendam dan merebut kembali semua yang saya miliki. Pria kuat itu mengangguk dengan berat. Master Istana Kuil Suci saat ini, Lu Wutian, tidak hanya kuat, tapi dia juga memegang kekuatan besar kuil suci, jadi tidak akan mudah bagimu untuk membalas dendam. Kata Ye Tianfei, itu tidak mudah, tapi kamu tetap harus membalas dendam. Bahkan jika aku mengambil nyawaku ini, aku tidak akan membiarkan bajingan Lu Wutian itu bersenang-senang. Saya pikir saat itu, Lu Wutian hanyalah seorang diaken yang tidak penting di kuil suci, dan sayalah yang seorang diri mempromosikannya, mengajarinya berbagai teknik inti dari kuil suci, dan juga memberinya sejumlah besar sumber daya kultivasi, yang memungkinkan kekuatannya meroket dalam waktu singkat, dan juga memungkinkannya untuk menjadi wakil kuil-kuil suci pada akhirnya. Tanpa diduga, dia benar-benar berkolusi dengan pengkhianat untuk mencari posisi Master Kuil, dan ingin mencelakakan hidupku. Jika balas dendam ini tidak terbalaskan, pikiranku tidak akan pernah bisa melewatinya. Pria kekar itu mengertakkan gigi dan berkata, lumayan, balas dendam seperti itu memang harus dibalas. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan sedikit simpati setelah mendengar apa yang terjadi pada pria kuat ini di masa lalu. Kalau begitu, aku akan pergi mengumpulkan bagian badanmu yang lain secepat mungkin dan kemudian membantumu memulihkan kekuatanmu. Pada saat itu, Anda akan dapat membalas dendam. Ye Tianfei menganggukkan kepalanya. Ye Tianfei, terima kasih. Jika bukan karena aku bertemu denganmu, harapanku untuk membalas dendam pasti tidak akan tercapai. Pria kuat itu berkata dengan penuh syukur. Tidak perlu sok-sopan, kamu juga sudah banyak membantuku. Ye Tianfei tertawa. Sehari kemudian, Ye Tianfei menyempurnakan sejumlah piel kelas kimia, yang semuanya digunakan untuk menyembuhkan luki. Senior, ini. Ye Tianfei mendatangi senior berpakaian abu-abu dengan selusin botol piel kimia dan menyerahkan semuanya kepadanya. Ini, semua adalah piel kelas kimia. Ye Tianfei, dari mana kamu mendapatkannya?
Pria tua berpakaian abu-abu itu membuka botol-botol tersebut dan terkejut ketika menemukan bahwa semuanya adalah pil kelas kimia. Saya memurnikannya, Ye Tianfei menjawab langsung. Karena tidak perlu menyembunyikannya. Apa, Ye Tianfei? Kamu tahu cara membuat pil, dan kamu juga seorang alkemis kelas kimia. Pria tua berpakaian abu-abu itu tercengang. Ya, senior, luangkan waktu untuk mengambil dan menyaring pil ini. Ye Tianfei menganggukkan kepalanya. Oke, pria tua berpakaian abu-abu itu mengangguk. Selanjutnya, dia mulai mengambil dan menyempurnakan pil transformasi ini. Aku juga harus pulih. Ye Tianfei mengeluarkan dan tripod dan bersiap untuk melanjutkan memurnikan pil. Kali ini, semua pil yang dimurnikan Ye Tianfei adalah pil yang mengandung atribut kayu. Setelah mengeksekusi Time Blade dan membunuh 5 ahli Dao Entry Realm dalam satu tebasan, rambut Ye Tianfei menjadi setengah putih. Ini karena kekuatan hidupnya telah terkuras dengan sangat buruk. Ye Tianfei mengeluarkan hampir semua ramuan di badannya yang mengandung energi atribut kayu, dan kemudian mulai memurnikan pilnya. Beberapa hari kemudian, Ye Tianfei memurnikan sejumlah besar pil. Ada pil harta karun, pil Dao, pil suci, pil virtual, dan pil transformasi, yang semuanya mengandung energi atribut kayu yang kaya. Ye Tianfei duduk dan meletakkan semua pil di sekitar dan mulai mengoperasikan badan Raja Hijau Kayu Armor. Ye Tianfei membuka mulutnya dan menyedot, menghasilkan kekuatan hisap yang kuat, menyedot pil di sekitarnya ke dalam mulutnya terus-menerus, menyaring dan menyerapnya. 1 bulan kemudian, semua pil telah dihaluskan dan disempurnakan. Badan Ye Tianfei benar-benar berubah warna menjadi hijau, mekar dengan aura hijau yang bergulung-gulung, bercahaya dan menyilaukan. Rambutnya seluruhnya berwarna hitam. Kekuatan hidup yang hilang dari casting Time Blade semuanya dipulihkan dan maju 1 tingkat lebih jauh. Badan Raja Kayu Hijau Armor saya tampaknya telah naik 1 tingkat lagi. Namun, itu masih termasuk dalam ranah kesempurnaan dan telah menjadi lebih lengkap. Sekarang saya dapat menyembunyikan semua esensi energi dari seluruh badan saya di dalam hati dan jiwa saya, dan sisa badan fisik saya, bahkan jika itu benar-benar hancur, dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Ye Tianfei merasakan badannya dan berkata pada dirinya sendiri. Aku tidak tahu kapan aku akan bisa menumbuhkan badan Raja Hijau Kayu Armor ke alam transendensi. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Alam kesempurnaan bukanlah alam tertinggi dari badan Raja Hijau Kayu Armor. Di atas kesempurnaan, ada transendensi. Setelah badan Raja Hijau Kayu Armor dibudidayakan ke alam transendensi, ia akan memiliki kekuatan hidup yang sangat jahat. Selama badan jiwa dan hati tidak sepenuhnya hancur dan masih ada yang tersisa, akan ada kemungkinan kebangkitan. Luki-lukinya belum sembuh. Ye Tianfei merasakan badan lelaki tua berpakaian abu-abu itu dan menemukan bahwa lelaki tua berpakaian abu-abu itu masih menjalankan energinya untuk menyembuhkan lukinya sambil mengambil dan memurnikan pil kelas transformasi itu, dan lukinya belum sembuh. Orang tua berpakaian abu-abu itu telah dikelilingi oleh 70 hingga 80 ahli alam Dao, dan lukinya sangat serius, dan dia tidak akan bisa sembuh dalam waktu singkat. Mari kita manfaatkan waktu dan pergi mencari bagian lain dari badanmu. Ye Tianfei memikirkannya dan berkata kepada pria kuat itu. Bagus, kaki kiriku ada di samudera bintang matahari ungu. Pria kuat itu sangat gembira. Dia sudah lama menantikan untuk segera menemukan bagian badannya yang lain dan mendapatkan kembali kekuatannya. Ye Tianfei meninggalkan menara Meraj dan melangkah keluar dari kedalaman angkasa, kembali ke langit berbintang di luar sebelum memasuki kapal terbang hijau yang diberikan oleh senior campuran dan kemudian menuju ke arah laut bintang matahari ungu. Kecepatan kapal terbang hijau ini sangat cepat, setidaknya lebih dari 20 kali lebih cepat dibandingkan dengan kapal terbang biasa. Hanya dalam waktu setengah hari, kapal itu sudah tiba di laut bintang matahari ungu. Mereka yang berani melawan akan dibunuh. Pada saat ini, pasukan besar bergegas ke laut bintang matahari Valet dalam jumlah besar, menyapu planet demi planet. Pertahankan tanah air. Di laut bintang matahari ungu, banyak seniman bela diri melawan dengan berani. Seluruh laut bintang dipenuhi dengan raungan pembunuhan, dengan orang-orang terbunuh hampir setiap saat. Itu para penjajah itu lagi. Pria kekar itu berkata dengan marah. Bersambung.